إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syariat Islam taubahnya seperti seorang dokter yang mahir. Dokter yang mahir yang dia memberi resep kepada pasiennya agar pasiennya bisa hidup sehat, bisa mengerjakan aktivitas selayaknya orang normal, hidup sehat tanpa gangguan. Syariat Islam seperti itu. Syariat Islam memberi resep kepada kita, ada larangan-larangan. Demikian juga seorang dokter ada larangan-larangan untuk pasiennya dan diberi vitamin, diberi vitamin-vitamin agar dia hidup sehat. Syariat Islam sama. Allah Subhanahu wa taala banyak melarang kita larangan-larangan agar kita bisa hidup sehat, agar kita bisa hidup normal, agar kita bisa hidup nyaman, tentram, enak di dunia, baik pun nanti di alam barzakh, juga nanti di akhirat. Akan juga diberi amalan-amalan taubahnya vitamin. Kita dianjurkan untuk selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dianjurkan selalu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dianjurkan selalu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubahnya vitamin. Ada pun larangan-larangan banyak sekali dalam Al-Quran. Allah melarang kita, di antaranya berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan amalan yang menarik kamu, yang mengundang kamu untuk kamu berbuat zina. Dan sekarang itu banyak sekali ya, perempuan-perempuan yang membuka auratnya, kasya, taria, itu mengundang perzinahan. Kemudian tontonan kita, tontonan anak-anak kita yang melanggar syariat, melihat sesuatu yang mengundang syahwat dan menjadikan nanti seseorang akan melakukan berzina. Dan banyak itu. Sedangkan perzinahan ini naudzubillah bisa mengeluarkan anak-anak yang gak jelas anak siapa dia, dan perilakunya gak karu-karuan, dan juga menjadikan seseorang akan hidup miskin. Allah juga melarang kita minuman keras. Allah melarang kita berjudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, perzinaan, wal ansab." Ansab itu patung berhala yang orang mengerjakan ritual menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal azlam, azlam itu mengadu nasib dengan anak panah. Itu semua
rijsun min amali syaitan. Artinya syaitan merayu kita atau menghiasi seakan-akan itu hal baik, hal bagus, sehingga kita melakukan itu. Namanya khamr saja, khamr itu dinamakan khamr karena yukhamir adil, karena dia menutupi akal. Kalau sudah minum kecanduan, akan porak-poranda dia nanti kehidupannya, akan menceraikan istrinya, menceraikan anaknya, menjual apa yang dia miliki akan dijual untuk berjudi, untuk minum, untuk main wanita, sehingga nggak beres hidupnya. Kocar-kacir, pisah dengan orang tua, pisah dengan istri, pisah dengan anak. Demikian juga pisah dengan kerabat, nggak suka nasihat, nggak suka hal-hal yang baik. Kadang-kadang ayahnya perilakunya nggak benar, dipenjara, mental anaknya nanti yang korban. Anaknya di sekolah misalnya, orang tuanya semua murid-murid hadir diundang untuk menerima rapor atau untuk mengambil ijazah, diundang. Ini anak nggak ada orang tuanya. Dan mungkin semua teman-temannya tahu, paham itu, sehingga mungkin dijadikan bahan bulian. Mental anaknya kasihan. Itu semua dari sebab itu. Sebab gak karu-karuan kehidupannya. Larangan Allah dilanggar. Minum, berjudi dengan berbagai macam jenis perjudian, ya, judi online, apa saja. Nanti banyak pertengkaran rumah tangga gara-gara judi online. Menjual ini, menjual itu, milik istrinya dijual, semua dijual. Sehingga dia masih punya banyak keperluan untuk biaya hidup anaknya, hidup rumah tangganya, tapi semuanya dihabiskan untuk berjudi. Dan itu Allah mengatakan dalam ayat suci Al-Quran, alasannya apa kok dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah melarang kita berjudi, melarang kita minum minuman keras. Allah mengatakan innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa an dzikrillah wa an shalah fa hal antum muntahun. Kata Allah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul al-adawa wal baghdha. Jadi syaitan itu ingin kita bercerai-berai, saling bermusuhan. Kalau sudah minum nggak sadar, bisa tengkar, bawaannya marah. Kalau di rumah dia pemarah, yang semestinya harmonis dengan istrinya, dengan anaknya, luas, bagus, enak omongannya, didengar anaknya, mencintai ayahnya, senang. Tetapi enggak, kalau di rumah garang. Kalau di luar dia teman-temannya bisa ketawa, tapi kalau di rumah pemarah. Dan seperti itu menyebabkan putusnya tali silaturahim dengan keluarga, istri, dengan anak dan lain sebagainya. Inama yuridu syaitan yuqi'a al-adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Itu tujuan syaitan, supaya kita bercerai-berai, hancur, sehingga tidak punya kekuatan apa-apa. Kehidupan kita sudah, masa depan kita bagaimana nggak tahu. Maka Allah di akhir ayat mengatakan fala antum tahu, tidakkah mau berhenti kamu dari hal-hal yang seperti itu. Maka sadarlah kita bahwasanya semua yang dilarang Allah itu bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi kehidupan kita, bermanfaat bagi masa depan kita, bermanfaat bagi anak-anak dan keluarga kita. Jadi sampai ada riwayat karena rusaknya zaman itu, ada riwayat hadis mengatakan ya'ti 'alan nas fi akhir zaman la an yurabbiya rajulu jarwa kalbin khairul lahum min an yurabbiya waladan yusalli. Ya, dalam riwayat dikatakan nanti di akhir zaman itu karena kacaunya keadaan, fitnah yang luar biasa, sulitnya menjaga anak-anak kita, keluarga kita, kata Nabi, seorang dia akan lebih senang memelihara anjing peliharaannya dia daripada dia memelihara anak, daripada tulang punggungnya anaknya dia. Karena ini ulama mengatakan ini satu isyarah min kathratil uquq. Jadi banyak sekali orang anak yang sudah enggak peduli dengan orang tua dijadikan seperti budaknya, seperti pembantunya, ya. Dia
Nah, itu juga faktor orang tuanya nanti. Bagaimana cara mendidik anak? Kok bisa anak seperti itu? Kita harus ekstra hati-hati di zaman sekarang. Tidak cukup hati-hati, nggak ada ekstra hati-hati. Karena luar biasa di sekolahan, ya, di mana-mana itu banyak anak-anak yang akan merusak anak-anak kita juga. Orang-orang yang akan merusak anak-anak kita. Jadi kita harus hati-hati, sabar untuk mendidik anak, untuk menjalani kehidupan taat dengan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikal alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahdil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.